Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Merry Christmas. Selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Satu buah pujian karya gembala senior kita mau kita nyanyikan bersama supaya gampang untuk dinyanyikan sama-sama juga ya. Nanti besok-besok lagi Christmas berikutnya kita sama-sama bisa nyanyikan lagu dari Best Church, Malam yang Kudus. Sang penebus, Raja Sorga mulia.
semua untuk ikut bernyanyi bersama kita. Malam yang kudus. Malam yang kudus, pintu surga terbuka, lahir sang penebus, Raja surga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar dicurahkan, mengalir dari tempat maha tinggi. Harapan bahagia telah tiba. Nama ada di bahunya, oh Yesusku, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pujikan bersama, haleluya. Ku diselamatkannya, haleluya. Ku dipulihkannya, haleluya. Ku dikuduskannya, haleluya. Ku Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Kuasa maut pun, kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus di atas segala nama. Puji dan nama kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Goodness of God. I love you, for your mercy never
selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan itu ada di tempat ini. Kelahiran Yesus membawa keselamatan buat setiap kami. Kelahiran Yesus membuka era baru, yaitu era kasih karunia Tuhan. Kelahiran Yesus membawa setiap kita yang bukan kaum keturunan Yakub boleh menerima keselamatan. Dan biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh memberkati setiap kami semuanya. Natal menjadikan sukacita yang besar buat setiap kami. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman dari awal sampai pada akhirnya. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya berkata, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat Natal. Mohon maaf, bukan ucapan selamat, tetapi ini adalah judul khotbah saya, yaitu Selamat Natal. Ucapan selamat tentunya ditujukan kepada orang yang menerima kebahagiaan, menerima sesuatu yang membanggakan, yang menyenangkan, begitu ya. Yang menerima suatu keuntungan atau begitu ya. Yang jelas bukan sebaliknya. Tidak mungkin kalau kita ucapkan selamat hal-hal yang tidak baik ya. Dan saya ingin memastikan ya khotbah ini supaya selamat Natal yang saya ucapkan maupun teman-teman itu saudara responi dengan antusias. Yes, puji Tuhan, Yesus telah lahir ya. Dan itu yang menjadi tujuan saya khotbah pada pagi hari ini atau siang hari ini. Ada 3 poin saudara. Masing-masing poin ada 2 kelompok orang. Saya tidak tahu saudara ada di kelompok yang mana, tapi saya percaya saudara ada di kelompok yang antusias. Bila mana ada orang-orang yang mengucapkan selamat buat saudara maupun saya. Puji Tuhan, kita buka di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terus tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Terus lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Terus, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Langsung ke 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada kesukaan yang besar menyambut kelahiran Yesus, yaitu Natal. Ada damai sejahtera bagi menyambut kedatangan Yesus. Ada juga kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap saudara, sehingga saudara boleh antusias meresponi daripada ucapan selamat saudara. Mungkin saudara ada sekelompok yang tidak bisa meresponi dengan antusias, yang mungkin ketidaktahuan tentang kelahiran Yesus. Mungkin juga karena problem masalah yang terlalu besar sehingga menutupi semuanya itu. Mungkin juga bukan kedua-duanya, namun mereka memang tidak butuh Tuhan. Tapi di tempat ini pastilah ya saudara orang-orang yang punya antusias menyambut ucapan selamat kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Kebanggaan, kesukaan bagi setiap bangsa karena Kristus Yesus
sudah lahir. Saudara, para gembala menerima pesan dari para malaikat. Dia ingin mewujudkan, melihat realita. Dia datang ke tempat Maria dan Yusuf, di mana Yesus dibaringkan di palungan. Begitu setelah dia melihat dan dia pulang dengan memuliakan nama Tuhan. Dia pulang bukan dengan kesedihan atau kekecewaan, tetapi dia pulang dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Dia tidak mendapat kado yang istimewa pada saat melihat bayi Yesus. Dia tidak menerima apa-apa, namun sebaliknya dia melihat sesuatu yang secara logika tidak seperti yang dibayangkan perkiraan manusia pada umumnya. Dia melihat Yesus yang Raja Juru Selamat yang menyelamatkan dunia, yang membuat kita sukacita. Ternyata dia tidak bisa mengubah hidup orang tuanya tetap tukang kayu. Dia tidak bisa mengubah kelahirannya menjadi di tempat hotel yang mewah. Dia tidak bisa mengubah orang tuanya seperti Daud Raja. Tidak seperti yang dibayangkan orang, tetapi dia pulang dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia berpegang kepada firman Tuhan, bukan berpegang kepada realita yang ada. Katakan amin. Seringkali kita tidak bisa antusias menyambut Natal. Kita kecewa, kita sedih. Karena fokus kita bukan firman Tuhan, bukan janji Tuhan, tetapi fokus kita realita hidup yang mungkin sulit bagi saudara dan saya. Ada teman katakan tahun lalu, Pak, semua dapat kado di hari Natal. Tapi saya dapat kado, iya, saya harus katakan istimewa juga. Apa kadonya? Saya di PHK, Pak. Luar biasa. Tapi tahun ini saya melihat dia menjadi pengusaha yang cukup lumayan berhasil, begitu saudara. Dia pada saat itu tetap antusias menyambut Natal karena dia tahu dia berpegang kepada janji Tuhan dan firman Tuhan, bukan realita kehidupan yang mungkin sulit. Mungkin tidak masuk logika kalau kita bisa bersyukur dan antusias menyambut Natal. Ada berapa kelompok, saudara? 2 kelompok yang seperti saya katakan tadi. Kelompok yang pertama, para gembala dan Maria. Malaikat datang kepada Maria. Kamu yang dikaruniai Tuhan, akan lahir daripadamu laki-laki, hendaknya disebut namanya Yesus. Dan dia katakan akan menjadi gembala kaum raja, kaum keturunan Yakub. Belum melihat realita. Ada di depan mereka suatu risiko yang besar. Nama baik yang akan tercoreng. Kehilangan calon suami Yusuf yang baik, saleh dan sangat baik. Ada satu banyak di depan yang sangat-sangat menakutkan. Tetapi nyanyian Maria disebutkan, Maria adalah perempuan yang paling berbahagia dari semua perempuan. Karena Maria berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, bukan berpegang kepada realita daripada kehidupan. Katakan amin. Ada Yusuf juga didatangi oleh para malaikat, ambil istri Maria. Karena yang ada di kandungannya adalah Roh Kudus. Dia akan menebus dosa manusia. Supaya genaplah nas kita para nabi akan lahir dari darah. Dia yang disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Menebus dosa manusia. Siapa dia? Realita. Yesus lahir tidak mendapat tempat yang layak, sehingga dia harus lahir di palungan. Realita. Yesus lahir tidak mengubah kehidupan daripada Maria dan Yusuf. Realita kelahiran Yesus membuat mereka dikejar-kejar oleh penguasa pada saat itu, yaitu Herodes.
Dengan terpaksa dia harus lari ke Mesir. Ya, diperkirakan 2 atau 3 ya relatif di situ, saudara. Realitas seperti itu. Tetapi Yusuf tetap antusias menjalani semuanya itu. Karena dia berpegang kepada firman Tuhan. Janji Tuhan. Bukan realita kehidupan saat itu. Orang Majus dari timur. Perjalanan 800 km. Ya diperkirakan seperti itu, saudara. Meluangkan waktu pengorbanan. Dia seorang yang tahu banyak tentang kitab para nabi, nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Dia berikan waktu, perjalanan pengorbanan, tenaganya. Ya mungkin 40 hari, mungkin dia pada saat datang itu bukan di palungan karena sudah berubah. Yesus disunatkan di Yerusalem, Yesus diserahkan menurut adat orang Yahudi atau hukum Musa. Ya, penyerahan itu 40 hari, kemungkinan dia berjumpa di Yerusalem. Pada saat berjumpa dia melihat biasa-biasa saja apa yang dikatakan Alkitab atau kitab para nabi. Allah yang berkasa, Raja damai, ternyata biasa-biasa saja, tidak bisa mengubah orang tuanya menjadi raja, tidak bisa merubah segalanya. Hidup biasa-biasa saja. Apakah dia pulang membawa mazmur dan kemenyan kembali tidak diserahkan kepada Maria dan Yusuf? No, tidak. Dia tetap serahkan. Bahkan dia menyembah kepada bayi yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kenapa demikian? Orang Majus berpegang kepada firman Tuhan. Orang Majus berpegang kepada janji Tuhan. Sehingga dia diantusias melalui perjalanan yang panjang, pengorbanan yang melelahkan. Bahkan harga diri harus menyembah. Bukan melihat realita yang ada. Sebaliknya, ahli-ahli Taurat dan Herodes menyimpan sesuatu kekecewaan, menyimpan sesuatu logika realita. Mana mungkin seorang raja besar mengembalakan bangsa Israel dengan keadaan seperti itu, mengusahakan tempat penginapan saja tidak bisa. Nonsense. Ada iri hati, ada kekecewaan. Dan hari ini saya menginginkan sekali ucapan selamat saudara responi dengan antusias. Bukan saudara masuk kelompok ahli-ahli Taurat, imam-imam maupun Herodes pada cerita kelahiran Yesus ini. Mungkin saudara katakan ini hari kelahiran Tuhan. Tetapi aku tidak ada kesukaan yang besar. Aku jadi panitia, ternyata aku tidak diperhatikan. Muncullah suatu kekecewaan. Seperti yang tadi saya katakan, hari ini memang kelahiran aku tidak ada sukacita. Karena aku belum tahu ke depan aku harus kerja. Bagaimana dan caranya bagaimana. Karena dia fokus kepada realita, bukan fokus kepada janji Tuhan. Katakan amin. Matius 11 ayat ke-11, cepat saja karena memang dibatasi. Ada ibadah yang kedua. Pastikan ada sukacita yang besar. Karena telah lahir Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Dialah damai sejahtera Tuhan dan kemuliaan Tuhan ada di dalam saudara. Bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Selamat Natal. Yes, puji Tuhan. Yesus lahir. Matius 11 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes. Mulai dari Adam sampai Yohanes, nabi yang terakhir, tidak ada yang lebih besar. Kenapa?
Yohanes diberi kesempatan nabi yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yohanes bahkan dipakai Tuhan membuka jalan sang juru selamat. Yohanes kelahirannya, saudara tahu, dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Beda dengan orang-orang yang biasa. Makanya Yesus katakan apa? Tidak ada seorang pun yang lebih besar yang dilahirkan perempuan selain Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes, yaitu saudara dan saya. Mungkin saudara bukan nabi, mungkin saudara bukan orang bijak atau orang pandai seperti dikatakan Matius 11 ayat 25, bukan. Tapi Yesus katakan, engkau lebih besar daripada Yohanes. Yohanes hanya sampai di pintu gerbang, engkau sudah masuk di dalamnya. Engkau terima era yang disebut era kasih karunia Tuhan. Amin. Ada dua kelompok. Ada kelompok yang menerima kasih karunia Tuhan, ada kelompok yang tidak menerima kasih karunia Tuhan. Makanya di dalam Matius 11 ayat yang ke-20 sampai ke-24, celakalah Korazim, celakalah Betsaida. Kalau Tirus dan Sidon mengalami yang sama, yaitu mujizat-mujizat terjadi, ada banyak orang bertobat. Sejatinya pada saat penghakiman nanti, bebanmu Tirus dan Sidon lebih ringan daripada Betsaida dan Korazim. Ada banyak orang yang tidak bertobat. Walaupun ada banyak Yesus mengadakan mujizat. Celakalah kamu, Kapernaum. Kamu pikir engkau akan ditinggikan di langit seperti sampai di langit? No, tidak. Engkau akan direndahkan sampai orang mati. Kelak di dalam penghakiman Sodom, bebannya akan lebih ringan daripada Kapernaum. Dan ayat diteruskan, ayat ke-25 yang disebut kasih karunia Tuhan. Terpujilah Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, yaitu orang-orang yang menolak. Walaupun Yesus sudah mengadakan berbagai macam mujizat di Kapernaum, Betsaida maupun Korazim. Dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang biasa-biasa saja, mungkin bukan nabi, mungkin bukan ahli Taurat, mungkin bukan imam-imam, orang biasa-biasa saja. Yesus undang mereka-mereka, orang yang biasa. Mari datang kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Itulah kasih karunia Tuhan. Kelahiran Yesus membawa kita kepada era yang disebut kasih karunia Tuhan. Pada saat itu Kapernaum, orang-orang yang mau rindu untuk percaya Yesus, dia mengalami suatu depresi. Bagaimana harus melakukan hukum Taurat yang sangat berat, beban hidup yang sangat berat. Tapi Yesus katakan, datang kepadaku, yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberimu kelegaan. Era kasih karunia, yaitu era masuk di dalam pemerintahan Injil Kerajaan Surga. Di dalamnya ada suatu penebusan, di dalamnya ada suatu perintah, dan di dalamnya ada janji-janji Tuhan. Katakan amin. Datang kepadaku, dosamu akan aku sucikan. Kamu yang kotor, kamu yang tidak layak, stop. Datang kepadaku, aku tebus, aku ganti dengan nyawa.
pikulku yang kupasang. Berat, no. Belajar dari aku. Apa itu rendah hati? Lemah lembut. Tuhan akan memberi kekuatan. Engkau akan mampu melakukan perintah-perintahnya. Dan engkau akan menerima apa itu? Janji-janji Tuhan. Kelegaan. Disitulah yang disebut namanya kasih karunia Tuhan. Kalau engkau tahu kasih karunia Tuhan itu ada di dalamnya. Bukan seperti orang-orang yang dikatakan Korazim, hai Betsaida, hai Kapernaum. Bukan seperti itu. Engkau akan antusias pada saat ada orang yang katakan selamat atas yes. Aku masuk di era kasih karunia Tuhan. Aku sudah ditebus. Aku mampu melakukan perintah karena Roh Kudus memberi kekuatan. Dan aku terima janji-janji Tuhan. Kelahiran Yesus membawa kita yang bukan keturunan Yakub boleh dipanggil. Ada banyak ayat yang mengatakan, termasuk di dalam Lukas 1 ayat 33, malaikat datang kepada Maria. Aku menjadi raja bagi keturunan kaum Israel. Matius 2 ayat 6 dikatakan, hei Betlehem, sekali-sekali engkau bukan yang terkecil di antara Yehuda. Daripadamu akan lahir raja untuk menggembalakan umat Israel. Yesus datang untuk bangsa Israel. Yesus menutus murid-muridnya, dia katakan, pergi, jangan belok ke kiri atau ke kanan. Jangan ke bangsa lain. Aku mengutus kamu kepada domba-domba yang hilang, bangsa Israel. Yesus sendiri pada saat menghadapi perempuan Kanaan atau Siro Fenisia yang kerasukan setan, dia katakan, aku datang untuk domba-domba yang hilang, bangsa Israel. Demikian Zakaria, semuanya mengatakan demikian. Memang Yesus datang untuk bangsa Israel. Namun di dalam perjalanannya dia berjumpa di sumur Yakub. Ada suatu perempuan Samaria yang dia rela dengan kerinduan melepaskan hidup yang kotor. Dia siap dipakai Tuhan. Hai, datang, ada Mesias. 10 orang kusta pergi, semuanya sembuh. Tunjukkan keimanan, minta stempel. Hanya satu yang kembali, orang Samaria. Dia terima keselamatan. Perempuan Siro Fenisia, aku datang bukan untuk bangsa, hanya untuk bangsa domba yang hilang, bangsa Israel. Tidak baik roti yang aku berikan kepada anak-anak, aku berikan kepada anjing. Dia dikatakan anjing, tapi dia katakan dengan imannya, ya, aku siap makan remah-remah seperti anjing. Mereka orang-orang yang diselamatkan. Matius 22 ayat 1 sampai ke 14. Perumpamaan Yesus tentang apa, saudara? Tentang pesta perkawinan raja. Raja mengadakan pesta perkawinan raja. Semuanya sudah disediakan. Dia mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya untuk memanggil atau mengundang orang-orang yang memang sudah dipersiapkan untuk diundang, yaitu bangsa Israel. Tapi mereka tidak mengindahkan undangan. Dia mengutus kembali hamba-hambanya. Dia katakan, kasih tahu, hidangan sudah tersedia. Dia katakan dengan janji-janjinya. Kambing, domba, ternak, semuanya sudah tersedia. Namun dia juga tidak mengindahkan.
Ada yang ke kebun, ada yang ke ladang, ada yang urusan usahanya dan lain sebagainya. Raja marah, dibakarlah semuanya itu. Dan akhirnya raja menyuruh kembali. Bahkan anaknya dibunuh, dia nyuruh kembali. Kamu datangi perempatan-perempatan jalan. Temui mereka semuanya. Baik yang jahat maupun yang tidak jahat. Mereka berbondong-bondong datang ke pesta perkawinan raja. Siapa itu? Saudara dan saya. Kelahiran Yesus membawa keselamatan bagi orang yang tidak layak, bagi orang yang sudah tidak diperhitungkan, bagi orang yang sudah tidak ada di dalam undangan seharusnya. Siapa itu? Saudara dan saya. Di situ masih ada dua kelompok. Mereka datang semuanya. Dia berbaris, dia raja periksa satu persatu. Ditemuilah orang yang tidak siap memakai pakaian pesta. Ikat kakinya, ikat tangannya, buang di dalam kegelapan yang paling gelap. Ayat yang ke-14, Matius 22, ayat ke-14. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Engkau adalah orang-orang yang dipanggil spesial, tidak masuk di dalam perhitungan. Karena Yesus datang menyelamatkan umatnya. Kelahiran Yesus membuka era kasih karunia Tuhan. Hanya untuk bangsa Israel. Karena belas kasih yang luar biasa. Kasih karunia anugerah yang luar biasa. Dia nyuruh hamba-hamba di persimpangan jalan. Yang jahat, yang kotor, yang tidak layak seperti saudara dan saya. Dipanggilnya. Pastikan. Panggilan itu tidak sia-sia. Karena banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Firman jadi manusia, tinggal di antara kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Saudara dan saya antusias. Yesus lahir, terang bagi manusia, bagi kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman Jadi manusia yang namanya Yesus, dia lahir karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia. Barang siapa percaya memperoleh hidupnya akan. Barang siapa yang tidak percaya, murka Allah ada di atas. terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamat. Selamat Natal, Yesus Juru Selamatku. Engkau Tuhan Bagiku Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau Juru Selamatku. Yesus Kau Dia datang menebus dosa manusia. Dia datang membuka era kasih karunia Tuhan. Dia datang untuk melayakkan setiap orang yang tidak layak boleh memperoleh keselamatan. Yesus Engkau dahsyat. Yesus bagi setia. Sekali lagi sama-sama. Yesus Kau
Kau itu Bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat Yohanes ada di dalam penjara, dia menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Apakah dia ini yang akan datang, ataukah aku harus menantinya? Tapi Yesus menjawab kepada mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Kalau hari ini saya katakan, pergilah, katakan yang pernah engkau baca di Alkitab, peristiwa-peristiwa kuasa Yesus yang dahsyat sudah terjadi, sudah dibuktikan. Yaitu apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus, yaitu saudara dan saya. Oh. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaatnya mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas berkali lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka semuanya beserta keluarganya, pelihara mereka dalam pekerjaan dan kesehatan dan rohani mereka semuanya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, silakan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Amin. Tuhan kemenangan kita.
kau selamatkanku. Oh, takkan ku ragu, kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku bersama. Mari serukan.